Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan berbagi merubah arus lampu pada sepeda motor yang semula AC kita rubah menjadi lampu dengan arus DC atau 12 volt yang diambil langsung dari aki ya teman-teman. Pada gambar atau video terlihat lampu waktu belum dirubah menggunakan arus DC. Ketika digas dia masih redup dan terang sebentar. Untuk bahannya yaitu sebuah kapasitor, terus dioda dan sebuah relay. Di sini untuk kaki relaynya, untuk yang bagian koil kita sambungkan ke bagian kapasitor atau elko. Jangan lupa posisi plus minusnya kita lihat ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencari kabel pada motor, yaitu untuk arus AC yang untuk lampu berwarna kuning strip merah nanti kita potong, dan untuk yang dari aki langsung itu warna coklat ya teman-teman. Cara penyambungannya mudah ya teman-teman. Untuk kaki yang dari koil yaitu yang ada diodanya nanti kita sambungkan pada kabel yang dari spool ya teman-teman, seperti ini yang dari koil terus menuju dioda. Arah diodanya juga jangan terbalik, yaitu untuk arah yang posisi plus itu pada bagian kaki yang menuju ke koil ya teman-teman. Ini kabel merah strip putih kita sambungkan. Terus untuk kabel yang merah ini normally open ya, atau 87 pada relay yang besar itu kita sambungkan ke kabel yang dari spool tadi yang kita putus. Kita sambungkan ke situ karena dia akan menuju ke saklar. Ketika saklar dinyalakan dia akan menyala, tapi bila keadaan posisi mesin dihidupkan. Bila tidak, dia tidak akan menyala walaupun saklar langsung dinyalakan, yang nanti tidak menyebabkan aki tekor ya teman-teman. Terus untuk penyambungan berikutnya yaitu arus yang dari kontak ya teman-teman. Ini langsung dari kontak saja. Saya sudah mencari, ini ada kabel warna coklat. Kita sambungkan pada kaki kom ya teman-teman, langsung dari kom. Terus untuk yang dari koil atau kaki yang sebagai saklar 85 dan 86 atau koil 1 dan koil 2 itu yang satu positif yang satu negatif, nanti kita sambungkan ke massa ya, ke bodi atau ke negatif pada kabel yang berwarna hitam ya teman-teman. Untuk motor Yamaha kita sambungkan di sini juga bisa kabelnya warna hitam, namun nanti saya akan rubah saja daripada kita harus memotong lagi. Setelah semua kabel tersambung, kita akan melakukan pengisolasian pada kabel sehingga tidak terjadi konsleting nantinya ya teman-teman. Ya, untuk bahannya sendiri belum saya sebutkan, yaitu kapasitor 1000 ohm 16 volt atau elko ya teman-teman. Terus dioda 1 ampere. Terus relay yang kaki 5 yang kecil ya teman-teman, karena posisinya ini di patok bagian depan pada motor, jadi harus menggunakan relay yang kecil ya teman-teman.
Kalau menggunakan relay yang besar nanti dia tidak masuk, atau kita harus mencari tempat yang lebih luas, yaitu nanti juga untuk perkabelannya juga repot ya teman-teman. Kita diingat lagi ini teman-teman, kita sedang melakukan pengisolasian atau kita isolasi kabelnya, yaitu pada ini kaki yang dari 87 atau normally open yang menuju ke saklar. Kita isolasi dengan kuat ya teman-teman, supaya tidak mudah lepas. Terus ini yang akan kita isolasi kaki yang dari koil pada relay atau kaki 85 atau 86, boleh bolak-balik, namun harus disesuaikan dengan kapasitornya atau elko-nya untuk posisi negatif dan positifnya. Yang kita ambil itu yang positifnya ya teman-teman. Positifnya itu digabung dengan dioda juga pada kaki positif. Nanti kita gabungkan pada koil pada relay, yaitu nanti di situ kumparan elektromagnetnya itu akan bekerja apabila dialiri arus, walaupun ini arusnya dari spool AC atau bolak-balik, namun karena ada dioda di situ dia akan menjadi searah dan akan menggerakkan kumparan elektromagnet pada relay ya teman-teman. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, kita tidak memotong, namun di sini ada kabel warna hitam yang dari rating, nanti kita lepas saja. Kita jumper ke bagian kabel warna hitam yang dari sen atau rating ya teman-teman. Seperti ini kita masukkan ke dalam soket. Soketnya berbentuk seperti tusuk ya, kita tinggal menusukkan saja, sangat mudah, jadi tidak harus memotong kabelnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, setelah semua terisolasi, ini tinggal relaynya nanti kita juga isolasi dengan rapat supaya tidak mudah kemasukan air, jadi tidak mudah konslet. Kita isolasi dengan rapat ya. Ini untuk yang kabel tadi kita sambungkan, kita juga sudah mengisolasinya. Ini yang dari kaki normally open ya, langsung ke saklar, yang menuju ke saklar sini. Jadi ketika saklar diaktifkan, dia lampu baru menyala, namun ketika mesin belum dinyalakan dia tidak akan menyala ya teman-teman, sehingga tidak membuat aki tekor. Terus ini yang arus negatif, kabel negatifnya kita sambungkan ke sini ya teman-teman. Ya, sini setelah kita isolasi bagian relaynya dan kapasitor serta dioda, dia akan seperti ini. Yang penting tidak terlihat bagian yang disolder, jadi tidak membuat konsleting. Nanti kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kita masukkan ke bawah speedometer. Ini tinggal kita coba saja. Ya teman-teman, ini kita coba ketika kontak on sudah menyala netral. Ini posisi no on ya. Dia tidak akan menyala sebelum kita menghidupkan mesinnya, dia tidak akan menyala ya. Ini kita coba teman-teman, kita posisi kontak on, ini lampu sudah menyala, tapi ketika kita setelah atau kita starter, dia lampu akan menyala dengan terang dan tidak mengikuti putaran mesin ya teman-teman. Ini ketika digas, karena ini akinya sedikit tekor, jadi arus atau setrunya berkurang sehingga ada kedipan ya. Di video lihat ya teman-teman, kita masih bisa menyalakan dan mematikan lampu dari saklar, namun ini sudah menggunakan arus DC, arus searah, karena disearahkan tadi pada dioda serta kapasitor ya teman-teman
ini kita gas, dia tidak akan menjadi terang sekali, enggak, dia tetap stabil pada cahaya lampunya ya teman-teman, dia tetap stabil. Nah, ketika kita matikan, dia juga mesin mati, lampu akan mati ya. Kita coba lagi ya teman-teman, kita gas mungkin ini tadi akhirnya sudah mulai mengisi, nanti kita gas, cahayanya dia nanti tetap terang ya teman-teman. Kita gas berulang-ulang, namun dia tetap terang saja dan tidak redup pada RPM rendah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.